Ada orang yang masuk ke sebuah lingkungan, lalu perlahan semuanya terasa berat. Percakapan menjadi tegang, fokus buyar, konflik kecil mulai muncul, orang-orang di sekitarnya lebih mudah lelah, emosional, curiga, atau kehilangan arah. Anehnya, orang itu mungkin tidak jahat, tidak kasar, bahkan kadang terlihat baik, ramah, dan penuh niat baik. Tapi entah kenapa setelah terlalu lama berada di dekatnya, hidup terasa lebih kacau. Banyak orang menyebut ini sebagai aura buruk, energi negatif, atau bahkan kesialan. Masalahnya, penjelasan seperti itu sering berhenti di wilayah mistis dan emosional. Akibatnya, orang gagal memahami bahwa fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan secara jauh lebih rasional melalui pola psikologis, dinamika sosial, cara berpikir, dan efek perilaku yang menular tanpa disadari. Karena kenyataannya, manusia memang membawa energi ke dalam ruang sosial, bukan energi dalam arti supranatural, tetapi dalam bentuk tekanan mental, pola emosi, cara bereaksi, kualitas perhatian, hingga kecenderungan menciptakan kekacauan atau ketenangan. Dan yang lebih mengganggu adalah ini. Sebagian orang tidak sadar bahwa mereka secara konsisten membawa beban psikologis yang mempengaruhi keputusan, suasana, bahkan arah hidup orang lain di sekitarnya. Mereka merasa dirinya hanya sedang capek, sedang jujur, atau sedang realistis. Padahal, tanpa sadar, mereka terus menyebarkan ketakutan, pesimisme, drama, kecemasan, konflik, dan ketidakstabilan ke lingkungan sosialnya. Lama-kelamaan, orang di sekitarnya ikut kehilangan energi berpikir jernih. Inilah bagian yang jarang dibahas secara serius. Kita hidup di era di mana banyak orang fokus memperbaiki penampilan, citra, dan status sosial, tetapi hampir tidak pernah memeriksa dampak psikologis yang mereka bawa ke lingkungan. Akibatnya, banyak hubungan rusak bukan karena niat jahat, melainkan karena pola mental yang terus menular secara diam-diam. Video ini bukan tentang mistik, kutukan, atau teori supranatural. Ini adalah pembongkaran tentang bagaimana kondisi batin seseorang bisa mempengaruhi atmosfer sosial, kualitas keputusan, stabilitas hubungan, bahkan peluang hidup melalui mekanisme yang sangat nyata dan seringkali tidak disadari. Karena kenyataannya, terkadang kesialan bukan datang dari nasib buruk, tetapi dari pola energi psikologis yang terus menciptakan kekacauan kemanapun ia pergi. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah seseorang bisa memengaruhi keberuntungan atau kekacauan hidup orang lain hanya lewat pola pikir dan sikap yang ia bawa setiap hari? Dan satu lagi, video ini sekarang ditonton dari berbagai daerah. Tulis juga kalian menonton dari kota mana. Saya ingin melihat sejauh mana pembahasan seperti ini sampai dan dirasakan oleh banyak orang. Karena menariknya, fenomena ini sebenarnya tidak terikat budaya tertentu. Hampir di setiap lingkungan, keluarga, pertemanan, tempat kerja, bahkan komunitas, selalu ada pola yang sama. Ada orang yang kehadirannya membuat situasi terasa lebih tenang, lebih fokus, lebih stabil. Tapi ada juga yang justru membuat semuanya terasa berat, kacau, dan melelahkan, meski mereka tidak melakukan sesuatu yang terlihat besar. Dan untuk memahami kenapa ini bisa terjadi, kita harus mulai dari satu hal penting. Manusia bukan hanya bertukar kata. Manusia saling memengaruhi kondisi mental. Inilah konteks yang sering diabaikan ketika orang membahas energi batin. Banyak orang langsung membawanya ke arah mistik atau hal-hal gaib. Padahal dalam kehidupan nyata, pengaruh terbesar justru datang dari mekanisme psikologis dan sosial yang sangat konkret. Setiap manusia membawa pola emosi, cara berpikir, kebiasaan bereaksi, dan kualitas perhatian tertentu ke dalam lingkungan. Semua itu secara perlahan membentuk atmosfer sosial di sekitarnya. Contohnya sederhana. Jika seseorang hidup dalam kecemasan terus-menerus, ia cenderung membawa kewaspadaan berlebihan kemanapun ia pergi. Cara bicaranya penuh kekhawatiran,
Cara melihat masalah selalu negatif. Cara mengambil keputusan dipenuhi asumsi buruk. Lama-kelamaan, orang di sekitarnya ikut terbawa ke pola yang sama. Bukan karena dipaksa, tetapi karena emosi manusia sangat mudah menular. Dalam psikologi sosial, kondisi ini sering muncul melalui emotional contagion, yaitu kecenderungan manusia menyerap keadaan emosional orang lain tanpa sadar. Itulah sebabnya suasana hati satu orang bisa memengaruhi satu ruangan penuh. Masalahnya, kebanyakan orang hanya melihat dampak permukaannya. Mereka mengira hubungan rusak karena kurang komunikasi, tim kerja hancur karena kurang disiplin, pertemanan menjauh karena sudah beda jalan. Padahal seringkali akar masalahnya jauh lebih dalam. Ada pola mental yang terus menyebarkan ketidakstabilan emosional ke dalam sistem sosial tersebut. Dan ironisnya, orang yang membawa kekacauan ini sering tidak merasa dirinya bermasalah. Karena dalam pikirannya, ia hanya sedang menjadi dirinya sendiri. Sekarang, coba perhatikan bagian ini baik-baik. Karena disinilah, kebanyakan orang mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Kadang, masalah terbesar dalam hidup bukan berada di luar diri manusia, tetapi berada pada pola batin yang terus ia bawa kemana-mana. Jadi, sebelum melanjutkan, tenangkan pikiran sejenak. Dengarkan pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru menyimpulkan apakah pembahasan ini sedang membicarakan orang lain atau justru tanpa sadar sedang menggambarkan diri kita sendiri. Karena semakin dipahami secara perlahan, semakin terlihat bahwa energi batin bukan sesuatu yang abstrak. Ia muncul melalui pola kecil yang berulang setiap hari. Cara seseorang bereaksi terhadap tekanan, cara memandang kegagalan, cara menghadapi konflik, dan cara mempengaruhi emosi orang lain di sekitarnya. Dan inilah mekanisme pertama yang paling sering menciptakan kesialan sosial tanpa disadari. Ketidakstabilan emosi yang terus menular. Ada orang yang hidup dalam kondisi mental penuh kecemasan, kemarahan tersembunyi, rasa iri, atau rasa takut yang tidak pernah selesai. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tetapi di dalam interaksi sehari-hari, pola itu perlahan keluar melalui nada bicara, ekspresi, keputusan impulsif, cara menilai orang lain, hingga kebiasaan menciptakan drama kecil. Awalnya tampak sepele, namun semakin lama berada di dekat pola seperti ini, lingkungan mulai kehilangan kestabilan. Orang menjadi lebih mudah lelah secara mental, fokus menurun, konflik kecil membesar, keputusan menjadi emosional, bahkan optimisme dan keberanian perlahan terkikis tanpa disadari. Ini sebabnya ada lingkungan yang secara objektif sebenarnya memiliki peluang bagus, tetapi tetap gagal berkembang karena atmosfer psikologis di dalamnya dipenuhi ketegangan dan rasa takut. Sebaliknya, ada lingkungan sederhana yang justru terasa hidup, produktif, dan berkembang karena orang-orang di dalamnya membawa kestabilan emosi. Artinya, manusia bukan hanya dipengaruhi oleh keadaan, manusia juga dipengaruhi oleh kualitas batin orang-orang di sekitarnya. Dan yang berbahaya, pola ini sering bekerja sangat lambat sehingga sulit disadari. Tidak ada ledakan besar, tidak ada tanda dramatis, hanya penurunan kualitas hidup yang terjadi sedikit demi sedikit. Seseorang mulai kehilangan semangat, mulai ragu mengambil peluang, mulai terbiasa berpikir negatif, mulai merasa hidup selalu berat. Padahal bisa jadi, selama ini ia terlalu lama berada di sekitar pola mental yang terus menguras energi berpikirnya. Karena itu, simak bagian selanjutnya dengan perlahan. Sebab semakin dalam pembahasan ini, semakin terlihat bahwa kesialan seringkali bukan datang dari nasib buruk, melainkan dari pola batin yang terus menciptakan kerusakan kecil secara berulang. Dan mungkin di titik ini, sebagian orang mulai teringat pada seseorang. Atau mungkin mulai teringat pada fase tertentu dalam hidupnya sendiri. Kalau kalian pernah berada di lingkungan yang membuat mental terasa berat tanpa alasan yang jelas, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah kalian juga pernah merasakan bagaimana satu orang bisa mengubah suasana
arah berpikir, bahkan kualitas hidup sebuah lingkungan tanpa banyak bicara atau tindakan besar. Karena semakin kita membahas ini secara jujur, semakin terlihat bahwa manusia sering meremehkan dampak dari pola batin yang terus diulang setiap hari. Dan mekanisme berikutnya bahkan lebih berbahaya, pola kekacauan yang menyamar sebagai kejujuran atau realisme. Ada orang yang terus menyebarkan pesimisme, tetapi menyebut dirinya realistis. Ada yang terus menjatuhkan semangat orang lain, tetapi merasa dirinya hanyalah sedang berkata jujur. Ada yang selalu membawa konflik, lalu merasa dirinya hanyalah korban keadaan. Padahal tanpa sadar, pola seperti ini menciptakan lingkungan mental yang melemahkan. Setiap ide baru dianggap mustahil, setiap peluang dianggap berbahaya, setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan, setiap keberhasilan orang lain memicu rasa iri atau sinisme. Lama-kelamaan, orang-orang di sekitarnya kehilangan keberanian untuk berkembang. Dan disinilah letak paradoks yang jarang dibahas. Tidak semua energi merusak datang dalam bentuk agresi. Kadang justru datang dalam bentuk keluhan terus-menerus, skeptisisme berlebihan, atau kebiasaan melihat sisi buruk dari segala hal. Karena otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk menyesuaikan diri dengan atmosfer sosial di sekitarnya. Jika seseorang terus hidup di lingkungan yang penuh ketakutan dan pesimisme, lama-kelamaan cara berpikirnya ikut berubah, meskipun awalnya ia tidak seperti itu. Inilah mengapa kesialan sering terasa menular. Bukan karena ada kekuatan gaib yang berpindah dari satu orang ke orang lain, tetapi karena pola pikir, emosi, dan cara memandang dunia dapat menyebar melalui interaksi sosial yang berulang. Dan ironisnya, orang yang membawa pola ini sering merasa dirinya paling benar. Mereka merasa sedang melindungi diri dari harapan palsu, merasa sedang membuka mata orang lain terhadap realitas. Padahal yang sebenarnya terjadi, mereka sedang menyebarkan rasa takut yang membuat lingkungan kehilangan keberanian untuk bertumbuh. Semakin lama pola ini dibiarkan, semakin sulit sebuah hubungan, keluarga, atau komunitas membangun kestabilan. Karena energi batin pada akhirnya bukan hanya mempengaruhi perasaan, tetapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan kecil yang menentukan arah hidup manusia. Dan inilah bagian yang paling penting untuk dipahami. Karena setelah melihat semua pola ini, banyak orang biasanya mulai bertanya dalam hati, kalau begitu, apakah lingkungan dan energi seperti ini memang bisa mengubah arah hidup seseorang? Jawabannya, bisa. Dan seringkali pengaruhnya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Tetapi kabar baiknya, ketika seseorang mulai memahami mekanismenya dengan jernih, ia mulai bisa melihat kenapa selama ini hidup terasa berat, kenapa mental mudah terkuras, atau kenapa beberapa lingkungan terasa seperti terus menarik energi dan harapan secara perlahan. Jadi, simak bagian ini dengan tenang, karena bisa jadi ini bukan sekedar pembahasan biasa. Bisa jadi, ini adalah potongan penjelasan yang selama ini kalian cari, tetapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebab, kebanyakan orang mengira kesialan selalu datang dari faktor besar, nasib buruk, keadaan ekonomi, orang jahat, atau kegagalan besar. Padahal dalam realitas sehari-hari, kehancuran hidup sering dimulai dari hal yang jauh lebih kecil tetapi terus berulang. Lingkungan mental yang salah. Ketika seseorang terlalu lama hidup di sekitar pola batin yang penuh ketakutan, drama, pesimisme, dan ketidakstabilan, cara berpikirnya perlahan berubah tanpa sadar. Ia mulai kehilangan ketenangan, mulai sulit fokus, mulai mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat, mulai terbiasa melihat masalah lebih besar daripada peluang, dan yang paling berbahaya, semua itu terasa normal karena terjadi sedikit demi sedikit. Inilah alasan mengapa dua orang yang memiliki kemampuan hampir sama bisa menghasilkan hidup yang sangat berbeda. Bukan hanya karena kerja keras atau kecerdasan, tetapi karena kualitas atmosfer psikologis yang membentuk cara mereka berpikir setiap hari. Lingkungan yang sehat menciptakan kejernihan, lingkungan yang kacau menciptakan kebingungan, dan manusia mengambil sebagian besar keputusan hidupnya berdasarkan kondisi mental saat itu.
Artinya, energi batin bukan sekedar soal perasaan nyaman atau tidak nyaman. Ia mempengaruhi kualitas keputusan, kualitas relasi, bahkan arah masa depan seseorang. Karena itu, semakin seseorang memahami pola ini, semakin ia bisa melihat hidup secara lebih objektif. Ia mulai mengerti bahwa tidak semua orang yang dekat membawa ketenangan, tidak semua perhatian membawa pengaruh baik, dan tidak semua kebersamaan menghasilkan pertumbuhan. Kadang, yang benar-benar menentukan arah hidup justru adalah atmosfer emosional yang terus mengelilingi pikiran setiap hari. Dan mungkin sekarang mulai terasa jelas mengapa setelah dekat dengan orang tertentu, hidup terasa lebih ringan dan fokus. Sementara setelah dekat dengan yang lain, energi seperti habis perlahan tanpa alasan yang benar-benar terlihat.